Bawa pimpinan pulang. Ayo. Siap. Siap. Gerak. Mungkin saya saat itu agak blank juga ya, gitu kan. Maksud blank, ini mau kemana? Cuman pas saya turun bertiga itu, dari kejauhan kurang lebih 20 meteran, itu ada yang bergerak, 2 orang bergerak. Sama persis, kalau nggak salah, cuman nih panelnya kan agak gelap. Oke. Ini agak terang dikit. Gitu, ada 2 orang pendaki. Oke. Nah, tiba-tiba sebelah kanan sebelah sana teriak si Iko ini kan, bang, jurang. Dia bilang akhirnya, entah tahun sama, kayaknya sih tahun sama itu, 2019 itu kurang lebih, ada yang meninggal di atas 2 orang. Hah? Selamat malam Bang Dayon. Malam bang. Apa kabar nih Bang? Sehat alhamdulillah. Abang sehat. Sehat Bang, alhamdulillah. Suatu kehormatan nih gue didatangin sama pendaki senior nih Bang Ah, Dayon ya. biasa aja bang. Bang, kita kembali di tahun 2019. 2019. Yang dimana pada saat itu Bang Dayon ini menjadi mentor nih panitia suatu diklat. Iya betul. Ini tepatnya di Gunung Halimun Bang. Betul, Gunung Halimun. Gunung Halimun. Jawa Barat. Ini selama 5 hari 4 malam. 5 hari 4 malam. Bang, sempat ngalamin kejadian apa Bang ketika melakukan pendidikan pada saat itu Bang? Banyak gitu loh kejadian-kejadiannya gitu loh. Karena kan yang kita bawa ini kan adalah orang-orang atau peserta ini yang kemungkinan besar memang belum pernah keluar dalam arti ke gunung, ke hutan. Karena kan ini kan gunung dan hutan juga gitu kan. Dan tempat ini juga bukan tempat pendakian umum. Enggak, Pure gitu. sepi waktu pas. Iya, karena kan kita kan mengisolasikan diri kita, maksudnya dalam mengisolasi artinya kita melakukan suatu kegiatan ini jangan sampai ada orang lewat, bahkan penduduk pun nggak ke situ gitu loh. Coba itu tempatnya terpencil banget. Bang, ya? Bukannya kita ke dalam lah intinya. Dan ini ada satu kejadian yang dimana Bang Dayon ini sempat mungkin hampir masuk jurang ya, karena melihat 2 orang pendaki. 2 orang pendaki. 2 pendaki ini dia berjalan di atas jurang. Gitu. Waduh, tapi alhamdulillah nggak sampai. Nggak sampai. Dan itu bukan cuma Bang Dayon doang ya? Iya. Peserta yang lain juga sempat ngeliat pendaki ini Bang. Untuk lebih singkatnya nanti bakalan Bang Dayon ceritain nih dari awal sampai akhir Bang ya. Iya siap. Oke, namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya, agar teman-teman semua gak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai kisah horor pendakian dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini, kalian bisa langsung aja nih kunjungi di link yang ada di bawah sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Urutannya jika tidak siap. Kalau awal ceritanya kan kita memang sebuah organisasi ya. Oke. Organisasi kepecintaan halaman lah, kita sebut itu aja. Jadi sebelum kita melakukan sebuah kegiatan kan biasa kita kan meeting atau segala macam, technical meeting segala macam, udah kita persiapan, kita udah menentukan tanggal dan bulannya, dan yang pasti kita udah tahu mau kemana kita tuju gitu kan. Oke, ya. Dan kebetulan Gunung Halimun ini sudah sering kita gunakan hampir setiap tahun. Gitu loh, dari tahun 2002 pun sudah pernah kita ke sana gitu loh. Jadi pas dari tempat base camp kita di Jakarta, kita jalan menggunakan bis tronton kecil itu, kita menyewa itu, kita jalan serombongan hingga kita berhenti di namanya di Rawa gitu lah. Nama daerah itu Rawa Gede, Rade kan. Di Rade itu kita di titik bawahnya kita turun semua ada tuh seluruh peserta. Jadi total satu rombongan itu 22 orang. Oke, berarti tetap pesertanya ini cuma 10 ya? Peserta 10. Oke. Tapi kan kebetulan kalau acara ini kan biasanya yang masih kerja atau belum sempat waktu ada yang nyusul biasanya. Oh iya. Gitu. Memang di jadwal atau di perjanjian ada yang janji itu ada 3 orang lagi nih mau nyusul, dan kebetulan 3 orang ini kan alumni itu. Alumni juga yang artinya
yang sudah berpengalaman juga gitu. Oh, mereka nyusul nih 3 orang kan, laki-laki semua. Itu cuman mereka bilang di hari kedua lah baru jalan gitu kan, pagi katanya kan. Di Raude itu kita sampai sudah maghrib, udah azan maghrib. Dengar, kita berhenti dulu lah azan maghrib itu kurang lebih sejam, kita berhenti istirahat. Karena dalam waktu sejam itu kan kita prepare barang-barang apa yang ketinggalan apa segala macam sebelum kita masuk hutan kan mungkin bisa dibeli gitu kan. Tapi biasanya kan kita doang karena itu juga mau nggak mau harus nyari warung ke bawah. Udah setelah sejaman itu kita selesai prepare segala macam untuk naik, udah kita jalan itu beriringan, tidak ada yang pecah, kita tetap beriringan biasa, leader di depan, tim ada namanya tim advance yang itunya pembuka jalan itu, kemudian leader, terus ada siswa yang kita sebut itu dari peserta itu. Nah kebetulan posisi saya selalu di belakang sweeper gitu kan, dengan orang medis, dengan orang teknik kerja dalam arti dapur dadakan gitu kan. Jadi dia biasalah kalau kita pendakian itu kan kita menyusun sistem organisasinya dengan tepat gitu kan. Dia bawa apa bawa apanya, kita jalan. Jalanlah kita sekitar jam 7 mau isya itu baru kita jalan. Dari titik 0 itu kita harus sebut Raude ke kita kan mau malam pertama itu disebutnya pendopo es ya, gitu. Pendopo es ini antara 4 meter panjangnya gitu, dengan beratap tapi tidak ada temboknya, cuman bila-bila kayu yang setengah meteran lah, gitu. Dan ini dipan kayu. Nah kita biasanya untuk malam pertama para panitia tidur di sana gitu kan. Ya kita nyampe lah di pendopo es itu kan. Nah, para peserta ini kita pisahin, dia punya tempat untuk tidur sendiri mereka. Kita materi pertama kan mereka harus bivak buatan. Jadi mereka kita tidurnya mereka itu dengan menggunakan ponco bivak kita sebut kan. Itu kita bagi kelompok itu tiga kelompok gitu loh. 3, 3, 4 apa? Oh salah, iya. Itu kan pesertanya itu ceweknya 6, cowoknya 4. Kebetulan 3 bulan sebelum atau 5 bulan sebelumnya kita udah ke situ, udah kita bersihin itu tempat. Cuman kebetulan kalau kita vegetasi di Jawa Barat itu kan cepat tuh, hujan segala macam, cepat tumbuh-tumbuhan ilalang segala macam. Mau nggak mau kan kita cleanin lagi kan, jadi makan waktu proses hampir 2 jam ngebersihin base camp kita doang gitu kan, bersih-bersih segala macam. Yang ceweknya masak. Nah, karena mereka baru kasih materi itu di rondan cuman 2 jam, ternyata molor sampai 3 jam. Gitu. Jadi sudah melewati jam 12. Gitu, udah mau jam 1 baru mau kelar gitu kan. Makanan juga baru dijadi segala macam dan panitia ini juga hampir sama waktunya karena ya masalah mereka harus ngebersihin lahan dulu. Nah, ada salah satu peserta itu, mentor maaf nanya apaan? Ada yang ketawa? Enggak ada ketawa. Walaupun saya dengar. Udah, saya diemin kan karena nggak mungkin saya ngasih tahu ke mereka yang belum pernah naik gunung kan. Udah saya samperin lah saya sendiri itu ke pendopo. Udah nyampe situ kok pada kayak tidur nongkrong. Saya bangunin dong mereka, "Woi bangun dong lu, gimana lu panitia kok pada tidur?" Nah satunya bilang, "Bang, banyak kuntilanak." "Ah lu bohong." "Iya bang, udah ketahuan." Nah pas gitu saya ngomong-ngomong ya, emang kebetulan saya dengar juga suara itu, ketawa. Entah kenapa mereka jadi kayak parno gitu kan. Karena kan mereka masih juga disebutnya sih sesungguhnya mereka masih junior gitu, yang artinya juga ke tempat itu pun mereka baru sekali sudah jadi panitia gitu kan. Jadi mereka udah pernah ke sana gitu loh. Dan memang itu pendopo es itu sering kita sebut dari zaman kita sering ngecamp di situ, itu pasti selalu digodain dengan suara-suara seperti itu. Rata-rata suara cewek ya kan. Ya, makanya kita nyebut pendopo kunti katanya. Kayak nggak tahu aja loh nih kita pendopo kunti, apa nih biangnya, biarin aja dia ketawa, kita ketawain lagi. Gitu maksudnya seperti itu kan bukan kita sombong. Nah gue itu kan mau mengintimidasi mereka jangan sampai mereka terintimidasi sama makhluk gitu loh. Supaya kuat gitu kan mentalnya itu kan. Hingga sampai jam 3 baru kita bisa tidur gitu kan. Karena kalau mereka bilang kalau jam 3 udah aman gitu kan. Mungkin udah pagi kali gitu ya. Iya, udah. Emang sih lolongan anjing apa segala macam ya.
bosen kalau di tempat itu, sering gitu kan, udah. Ya kita ngikutin ronda lagi pagi, biasa bangun jam 5, olahraga lah mereka segala macam, masak prepare sampai jam 9 kita harus long march lagi jalan. Jadi agenda kita di sana adalah 5 hari 4 malam. Oh, gitu. Agenda kita dari awal kita udah menentukan 5 hari 4 malam. Jadi kita sudah menentukan base camp atau tempat-tempat tidur kita di mana-mana saja sudah kita tentukan di peta, karena kan kita kan juga belajar tentang peta juga kan, topografi segala macam itu. Nah, pas kita jalan itu antara jam 9 sih ya cuaca cerah, alhamdulillah, slow aja, aman, cuman satu doang yang ketinggalan karena mereka baru kan, langsung kita push soalnya semenjak dari pendopo itu udah langsung trek tinggi terus gitu, hampir 90 derajat kemiringannya. Jadi kalau pas sudah pintu rimba itu kita kasih materi kan, buka jalur ya kan, kita udah kasih titik koordinat, mereka langsung buka jalur pakai golok tramontinanya itu, udah mereka langsung, kalau kita nyebut ya strike lurus gitu aja, langsung strike lurus. Iya. Kita puncakin langsung tembak lurus gitu tembak ya? lurus doang strike-nya kan. Ini titiknya di sini, kita titiknya di sini di peta itu. Itu durasinya kalau ke atas itu 4 jam ke puncak gitu kan. Jadi kalau antara jam 9 sampai jam 4 ya jam 13, jam 1 pas kita untuk break makan siang di atas gitu. Pas bener lah. Kebetulan memang mendakinya itu terang, nggak ada kabut, nggak ada apa. Jadi sebelum jam 12 siang itu terang beneran. Cerah berarti cerah banget. Hingga sampai puncak jam 1-an itu, pas on schedule, break lah kita kan. Makan siang di atas. Tapi kita nggak ngedirin tenda. Hanya break aja, makan siang, tok doang gitu loh. Masaklah di situ. Nah pas selesai masak segala macam mau makan, tiba-tiba kabut kan, itu di sekitaran jam 1 lewat tuh udah, wah kabut nih. Memang durasi kabut itu mereka di Gunung Halimun itu keseringannya. Itu antara jam 2 lewat sampai jam 5. Nah jam 5 mau ke jam 6, terang lagi. Biasanya kan seperti itu, wah ini udah biarin. Nah, para panitia ini kan, memang tugasnya mereka kan advance, yang artinya maju duluan nih, menyiapkan base camp kita yang akan kita datang ini kan. Sekitar jam 2 saya kasih keputusan, ini udah angin kenceng, kita nggak bikin kelamaan di puncak gunung ini, cuma makan lagi tanggung ini gitu kan. Hujan belum terlalu deras, ini siswa saya suruh makan cepet-cepet. Nah lupa ada yang jadi totalnya 9 orang gitu loh, 2 sama saya panitia, saya bilang gitu. Seniornya 1, lu bawa turun ke bawah ke Gedongan, karena malam atau hari kedua atau malam kedua kita base campnya di Gedongan nama tempatnya. Gitu. Ada sih di peta itu, udah kita ke Gedongan. Itu udah mulai turun dan kita pakai jalur umum aja karena udah kabut. Kalau kita maksain kayak tadi Pateri potong kompas lagi agak bahaya, riskan, karena itu udah turun, udah kanan kiri jurang. Udah jurang kalau situ. Kalau mendaki sih nggak jurang. Nah ini kalau udah turun itu jurang terus. Turunlah dengan hujan-hujan itu, udah pakai ponco semua, udah pakai raincoat semua, udah kita jalan. Nah, kita turun itu 2 jam menuju Simpang yang biasa longsoran, kita sebut Simpang longsoran ini karena tempat itu sering longsor. Dan itu kalau kita nggak awas, kita akan nyasar atau kita terjebak ke jurang. Karena situ dikelilingin jurang-jurang. Udah pas pertigaan itu kita tiba-tiba si Iko ini di depan berhenti bawa siswa, terus saya dipanggil ke depan. Kenapa? Kayaknya tim advance-nya nyasar. Kok nyasar? Iya, kelurusan. Lupa kayaknya mereka. Terus Gedongan ke kanan kan? Iya, kita harus ke kanan ini yang longsoran, turun ke bawah. Iya. Yaudah, kita cek dulu yuk mereka. Saya berdua sama Iko ini jalan. Saya cuma menemukan jejak kalau mereka benar-benar turun ke bawah ke lembah. Cuman lembah itu nggak bahaya karena mentoknya air terjun. Gitu. Iya. Jadi di atas air terjun. Jadi sumber air terjun itu kan dari kali gede. Nah, mereka di situ aman. Karena kan emang kita tahu daerah itu kan. Udah bertahun. Mereka aman. Udah kita peluitin aja. Kasih kode. Oh yaudah tuh kayaknya kalau udah tinggal. Udah saya tinggal tuh mereka semua 9 orang. Saya kembali ke siswa ini. Udah masuk ke dalam.
durasi turun itu kan paling lama 2 jam. 2 jam. Tapi si Iko ini kan kalau jalan dia cepat dia. Sejam aja nyampe gitu kan. Oke. Dah, saya jalan masih beriringan. Tiba-tiba salah satu cewek peserta teriak. Saya pikir kenapa kan? Wah teriak. Bang, bang, bang. Oh. Itu kan masih sekitar kalau dihitung itu 2 jam itu masih jam sebelum jam 5 lah, jam dari kita start jam setengah 2 jam 2 ya paling jam 4. Gitu kan. Apa? Saya bilang, anu, belum apaan? Di anu saya ada anu. Loh, bingung apa dinunjuk kan. Maaf kemaluannya gitu. Oh, ada pacet. Tolong diambilin gitu. Emang kan di daerah situ pacetnya banyak banget gitu loh. Bahaya masuk ke dalam pacet, iya. Hujan gitu kan ya otomatis. Iya, lompat gitu ya Bang ya. Iya, Pak, ya seluruh tubuh kita kemungkinan besar akan ada pacet. Mau kadang teman mau pakai pakaian lengkap segala macam Tetap ada ya. masuk aja. Kecil dari kecil bisa sampai gede segini kan. Adalah setengah jam saya berhenti bertiga itu kan. Setengah jam. Jadi perkiraan saya dengan rombongan si Iko ini yang bawa siswa 9 orang lagi, ya paling 30 menit jaraknya gitu kan. Udah. Dan itu udah mulai sesudah longsor itu udah turunan habis gitu loh. Nggak boleh lari sebenarnya. Cuman kebetulan kalau saya lihat dari bawah, kayaknya yang di depan aman semua. Saya pikir kan, oh yaudah. Nah sekitar jam 4 itu udah turun lah. Pelan-pelan. Pokoknya itu udah mau mendekati jam 5-an. Turun kan udah kelamaan. Udah tuh, saya turun. Karena turunan ini agak bahaya, agak riskan. Kita nggak boleh lari kan. Nah, saya jalan biasa aja. Kemudian saya nemu ini nih. Bukan tongkat sih, batang kayu panjang. Panjang, ada 2 meteran lah. Bahkan lebih kayaknya. Jadi udah kayak Nabi loh kalau saya panjang itu kan. Saya pegang, buat mainan saya pikir kan. Karena ntar berguna di sana buat alat gitu kan. Udah saya ambil kan. Terus kalau udah jalan-jalan. Karena itu turunan. Mungkin saya saat itu agak blank juga ya. Gitu kan, maksudnya blank. Ini mau kemana? Cuman pas saya turun bertiga itu. Dari kejauhan kurang lebih 20 meteran. Itu ada yang bergerak, 2 orang bergerak. Sama persis kalau nggak salah, cuman nih planelnya kan agak gelap. Oke. Ini agak terang dikit. Gitu. Ada 2 orang pendaki. Oke. Nah, tiba-tiba sebelah kanan sebelah sono teriak. Si Iko ini kan, "Bang, jurang." Iya. Nah, cewek 2 ini lari. Saya tahan, saya plek, buk, nabrak semua, buk, jatuh. Udah. Karena itu lembah dalam, jadi seperti tempat-tempat kalau kali kecil di bawah itu jadi batu-batu gitu. Wah. Gitu. Binatang-binatang buas kebanyakan di situ minum makannya. Gitu kan. Tapi saya sambil ngumpah, sambil kosong-kosong, anjing nih orang bangsat. Teman sendiri dipanggil sama udah tahu lagi ribet karena tenda apa segala macam di bawah rombongan pertama. Saya mau nanya lu bawa tenda enggak? Gitu kan. Kalau kita mau evakuasi udah ada tenda kan udah aman gitu kan. Saya jalan turun. Nah di depan saya kan otomatis ada Iko sama 9 orang lagi nih. Ceweknya itu 6, berarti 1 sama saya. Cewek ada 5. Cowok otomatis 4. Saya nyampe deh tuh di pintu gedongan. Loh kok cewek semua? Yang 4 orang bocah-bocah mana yang cowok-cowoknya? Katanya ke atas Bang dipanggil. Lu jangan bercanda lu. Gua bacok lu udah saking keselnya kan dimainin terus. Enggak, beneran Bang, demi Tuhan. Bang, kenapa? Udah diem. Tadi lu lihat juga Bang. Iya, sudah diem. Udah. Daripada siswa-siswa ini yang cewek-cewek ini, 4 orang mana ini? Udah, kita bagi tugas. Lu bawa semuanya ke dalam. Ya, lu udah ke dalam sama si Iko nih, udah. Saya nyusul. Saya nyari yang 4 orang yang laki-laki. Oke, iya. Yang di bawah 1 orang nih yang agak bandel 1 orang ini. Masih semester awal tapi bandelnya minta ampun nih dia. Jalan dia. Sambil kayak ngomong. Iya Bang, tunggu Bang. Iya Bang, saya Bang. Ngobrol sama siapa? Wah, ngentot gua bilang. Saya Uber kan, saya bawa golok setet. Ketinggalan nih 1 orang paling gemuk. Lai. Berhenti, gitu kan. Kenapa? Kemana? Itu Bang, sama Bang ini panggil. Nggak ada? Iya Bang. Bener, saya lihat gua gini-gini. Sama. Oke. Dia pikir di depannya itu 2 orang itu senior gitu kan. Saya ngeliat, buset, jurang yang ke terjun ini mah. Oh, oke. Gitu. Halusinasi berarti Bang ya? Kemungkinan besarnya. Udah saya tarik gitu kan.
turun udah turun saya bilang. Turun. Akhirnya kumpul semua tuh malam Semua itu ya? semua dan yang nyasar tadi saya bilang 9 orang itu ketemu juga, semua ketemu. Jadi pas di gedung itu kita ketemu semua ada tuh akhirnya. Jadi 25 orang lah total dan udah tidak ada yang nyusul lagi, beritanya nggak ada yang nyusul lagi udah. Itu kan malam kedua. Nah pas di hari ketiganya itu kan kita naik dah tuh ke puncak Kencana. Dari itu siang, nah itu udah nggak ada hujan. Terang benerang, aman. Turun lagi kita ke namanya Lembah Luhur, terus kita ke Puncak Luhur. Nah, kan masih ada sisa 2 malam, itu kita akan muncak di namanya Puncak Remet gitu loh. Puncak Remet. Nah, di situ ada juga yang namanya lembah. Kita nyebut sendiri sih, maksudnya kita nyebutnya camp air gitu kan. Nah, di camp air itu yang tadi saya bilang, kalau kita tadi yang pas saya dari gedungan itu mereka turun ke bawah itu langsung, itu kan nggak mungkin kita lewat situ walaupun cepat, karena jurang. Iya, terjal gitu Terjal Bang. Ya? dalam. Oke. Kita mau pakai tali apa pakai apa, bahaya tetap kita harus muterin dia dulu kan. Jadi muter lembah itu ke Puncak Kencana dulu, ke Punggungan Luhur itu, baru kita ke situ. Oh, baru turun ke titik yang ketemu Namanya, 2 orang itu. di atas ini ada Puncak Remet, di bawahnya nih camp air kita nyebutnya gitu kan. Iya. Nah, kalau itu di sinilah ya, kalau beritanya itu yang kalau yang lanjut-lanjut dari ujung ya lewat situ lah gitu loh. Gitu. Oh ya udah. Misalkan mereka nanya siapa itu, nggak tahu. Memang kita nggak tahu berita sebelum-sebelumnya, kita nggak pernah tahu gitu. Karena kita emang nggak pernah searching segala macam, udah biarin aja. Gitu kan. 2 orang ini memang setahu saya di tempat itu buat pendidikan kepecinta halaman itu ada nggak banyak, paling banyak 3 kelompok sama kelompok saya gitu. Pendidikan di situ, gitu loh. Pendidikan itu cuma ada 3 kelompok paling banyak gitu loh. Iya. Nggak ada lebih, bahkan yang rutin cuma 2 kelompok, yang 1 kelompok jarang gitu. Belum tentu tahun depannya di situ lagi. Tapi yang 2 kelompok saya ini sama kelompok kita lagi tuh hampir setiap tahun di situ gitu. Oke. Kayak kita ke Lembah Air. Nah di Lembah Air pun juga nggak masalah. Ya ke Puncak Remet itulah. Cuaca biasa semua, maksudnya aman, terkenal segala macam. Nah, malam ketiga ini kita ada materi namanya survival. Materi survival ini artinya ya para peserta ini cuman kita bekali 1 kelompok 1 golok, 1 kelompok 1 pisau kecil, 1 kelompok itu 3 orang, kalau per orang itu 1 lilin, gitu kan. Kan kalau mereka masak biasa pakai parafin sama kompor parafin. Kalau survival ini nggak kita kasih parafin. Jadi bahan bakar mereka cari sendiri ranting-ranting, gitu. Terus 1 tabung korek tuh kayak bekas film atau tabung apa Enervon C tuh. Yang penting korek batangan sama prepetannya itu masuk ke dalam. Itu dikasih satu kelompok tuh. Garam, micin, dah. Sesi itu adalah kita sebut sesi belanja. Ini anggap mall, gitu. Ini mall, terserah. Yang kalian bisa anggap makan karena udah kasih materi tentang survival sebelumnya, materi kelas. Kalian praktekin di sini. Kita lepas gitu. Jadi 3 kelompok ini, 3, 3, 4 ini udah kita lepas, gitu. Dah mereka nyari segala macam buat malam-malam itu kan. Cuma jangan jauh-jauh diameternya itu gitu kan. Karena mulai dari situ sudah mulai namanya survival. Jadi mereka tidur itu di bivak alam. Tidak dari ponco, tidurnya nggak pakai matras. Itu kita sita semua tuh, matras, ponco, raincoat pun kita sita. Dan logistik kita sita semua istilahnya. Biar gitu. dia sendiri tuh ya. Bahkan kalau mereka tidur misalkan pakai sarung pun, karena kan ada biasanya mereka bawa tuh karung goni atau karung gula, pakai itu aja. Jadi nggak usah pakai sarung. Nah, bikinlah mereka bivak alam yang artinya benar-benar pure. Mau tali temalinya pun harus dari akar-akar yang gantung itu loh. Udah tuh mereka nyari belusukan segala macam. Pakai lilin, cuman karena waktu saya udah malam udah kasih tuh orang tuh
center, satu kelompok. Satu ini pegang satu orang center. Jadi kalian jangan kemana-mana, yang bertiga udah. Satu center nyenter, tapi jangan kemana-mana nyenter. Nah, si Aldo ini lagi nih yang paling bandel itu. Suka nyenter, suka apa? Mungkin nantangin kali ya. Ini orang emang bebel dah. Gitu kan, nyenter-nyenter. Weh, gitu. Diomel-omelin. Kita kan jarak antara base camp kita, terus panitia di titik bivak mereka itu 20 meter lah, nggak lebih dari 20 meter. Terus area belanja mereka dari bivak mereka itu juga nggak lebih dari 20 meter. Jadi begini, kalau ini, nah di situ. Yeah. Nah, kita sebagian di sini ngerokok nungguin aja. Kita nggak nemenin, namanya survival sendiri kan. Ngopi-ngopi, ada yang teriak, tapi teriaknya kayak wajakin berantem. Anjing, ada, nunjuk-nunjuk, itu ada yang main center di atas. Saya peluit kan, ketua rombongan datang 3. Itu siapa? Aduh, ngapain? Nggak tahu tuh, kaca ada yang ganggu. Anjing kuntilanak banget kalian semua gitu kan, yang jemput-jemputin. Para makhluk, gue disebutin semua sama dia. Ayo ular banget, ayo kita berantem di sini pakai golok. Ayo berantem. Nah, dia nggak tahu, dia sudah kita ajari jangan kalau begitu, kalau melihat itu, udah jangan diteriaki. Sehingga para cewek-cewek ini pucat semua. Bang, tolong gitu kan. Udah masuk. Udah masuk kan. Kayak ngoceh lagi nih bocah nih, orang bilang. Enggak bang, saya nggak kesurupan, tenang saja bang. Ini ngoceh, udah biarin gitu. Kita bacokin aja, Jadi kata dia, salah satu makhluk ini yang diuber sama dia ngeganggu. Maksudnya dari awal dia bikin bivak alam. Udah jadi, rubuh lagi. Kesel dia. Gitu kata dia, akhirnya cerita. Kesel bang. Kurang ajar dia. Kenapa kurang ajar? Masa saya udah jadi, saya meleng dirubuhin lagi. Saya bilang, jangan ganggu. Ini udah keterlaluan bang, udah keterlaluan kata dia. Oh makanya dia marah tuh bang. Saya ajak berantem lah. Daripada saya yang tidur saya dicekek, lebih baik saya nyekek dia duluan katanya. Memang dia agak pemberani kalau salah hal kayak gitu kan. Iya. Jadi saya tanya sama rekannya, temennya, dia kebetulan 4 kelompok, 2 cowok 2 cewek. Iya bang, mentor ini kita udah capek-capek dirusakin pula. Kita berempat nggak ada yang rusak. Tapi kenapa? Kurang kuat kali ngikatnya? Enggak, udah kuat semua. Entah di depannya, entah di belakangnya. Terus kenapa? Iya, dia jongkok di atas. Itu. Jongkok di atas bivaknya? Iya, bivak alam kan dari kayu-kayu nih. Bila-bila kayu, balok gitu kan, rumput, pakis-pakis gitu kan buat ada tuh namanya kayak daun talas gede tuh buat atapnya. Jadi dia nyusun seperti rumah tapi pendopo kecil itu kayak disaung-saung di sawah, cuman kecil doang, 3 begini. Nah, di depan ini nggak ada plang tiang begini, belakang ada. Cuman di talang begini nih. Diikat sama dia. Si Aldo ini menjago dia. Udah kokoh dia bilang. Cuman dia meleng, jatuh. Terus dia marah sama temennya. Jangan disentuh, jangan diginiin. Enggak, bukan. Temen yang 3 ini penakut. Laki 1 penakut juga. 3-3 ini penakut ternyata. Dia doang yang berani gitu ya. Oke, ya. Jadi emang tempat itu lembah yang dikelilingin beberapa punggungan gunung. Gitu. Jadi kalau angin itu muter ke situ, cuaca itu juga dingin dan aliran air ada gitu kan. Berarti semua itu komplit buat diklat tuh ya? Iya, tempat itu untuk kita materi survival sama bikin bivak alam paling cocok. Oke, makanya diputuskan di situ gitu bang. Makanya kita sebut namanya camp air. Memang airnya jernih, dingin gitu loh. Jadi kalau kita susur air itu ada lagi air terjun gitu kan. Curug-curugnya itu dalam gitu kan. Nah, di malam ketiga itu ya kejadiannya seperti itu gitu kan. Nah, karena itu udah malam keempat itu terakhir ya, kita nggak boleh bongkar, mereka itu siswa nggak boleh bongkar bivaknya lagi. Nah,
pagi siang udah dari mereka bangun itu udah mereka udah nggak bawa carrier, cuman bawa karungnya itu buat belanjaan. Maksudnya belanjaannya itu dia apa yang ditemu di jalan bawa ke bivaknya, mau ranting-ranting apa segala macam kumpulin. Udah seharian mereka sampai jam 4-an itu belanja terus gitu loh, kerjaannya belanja, katanya berbelanja udah nyari makanan di hutan gitu kan. Nah si Aldo ini itu seneng ngaprak-ngaprak kemana-mana itu gitu kan, sampai dia lihat ular katanya gede, ularnya hijau, diuber sama dia buat dimakan katanya. Mana dapat gak? Enggak, gitu kan. Tapi kenapa? Kena bacok. Wah ngaco nih orang. Kenapa lu bacok? Itu kan saya mau makan, itu survival. Saya bilang iya juga, tapi kok ular lu sikat bukan yang lain. Itu enggak gede enak kalau dimakan rame-rame. Anjing gua bilang. Yaudah ya, terus kena ini darah. Mana darah? Kok hijau? Iya darah. Udah dibilangin kan. Hingga malam terakhir nih kan, malam keempat. Ya udah selesai belanja itu kan cepet, jadi mereka istirahatnya agak cepet nih. Udah seharian mondar mandir kemana-mana belanja itu udah istirahat. Kita jam 8 makan. Nah, jam 10-an kan biasa kita evaluasi nih. Para panitia kita evaluasi nih di malam terakhir kan. Evaluasi gitu kan. Tiba-tiba ada yang teriak lagi. Menor. Waduh. Apa lagi nih? Suara cewek kan. Samperin. Ternyata si Aldo ini menggigil. Tapi kan kebetulan cuaca cerah apa segala macam gitu kan. Dia menggigil katanya. Terus kita samperin kan. Kenapa lu? Enggak, kenapa? Kegigit ular enggak? Pas enggak. Iya. Tadi ular datang lagi. Hah? Wah lu ngaco. Enggak, datang lagi. Saya kalah. Itu saya bacok katanya buat temen. Oke. Dan kebetulan satu bivaknya dia itu berempat mengiyakan. Gitu loh. Kita para mentor nggak ada yang lihat karena kan di bivak mereka sendiri orang udah istirahat, gigil takutan. Ya kalau kita nantang, mungkin kalau kayak ketemu kita sama manusia, kita berantem sama satu kelompok, kita baru berantem sama satu A nih, kita menang. Belum tentu kan sama lawan yang lainnya menang. Iya. Apalagi kalau lu dikeroyok, pasti Okay. kita kalah dong kalau gitu dikeroyok. Kenapa? Iya menggigil. Terus tadi mereka datang. Mereka datang. Mereka siapa tadi yang saya bacok? Ular. Iya. Terus? Iya saya bacok. Entah kenapa, saya kalah katanya. Udah makanya jangan dilawan terus. Saya bilang, lu doang yang lihat kan? Enggak, semua. Makanya saya bela teman-teman. Lu jangan ada bohong lu semua lu di sini. Bener nggak? Bener. Waduh. Jadi satu orang ini emang agak jahil gitu loh. Kemungkinannya mereka terganggu atau nggak suka, entah temennya atau keluarganya terluka. Makanya diparahin lagi. Dan pas malam itu kan, karena kata mereka lu siang menang lu. Oke. Gua malam lu kalah. Ya, makanya kan belanjanya dia kan siang, dari pagi sampai sore kan sampai jam 4. Gitu. Dia memang paling jauh bawa kayak sinterklas tuh. Satu karung gede. Isinya banyak. Taubat ada apa, dia jago memang. Dan jahil gitu kata dia, nemu goa lah gini. Dia mau makan itu ular kata dia, enak. Itu kan tadi ceritanya kan udah menggembirakan kan. Sore itu seneng banget dia. Nanti kita besok saya udah tahu tempatnya, saya bacok lagi nanti. Pasti mereka meleng gitu kan. Ternyata yang dia bacok katanya siluman kali ya, atau apa ya berbentuk ular. Entahlah saya nggak begitu. Karena saya nggak ngeliat, cuman yang tahu atau yang melihat berempat. Karena kalau makanya berempat. 2 cewek 2 cowok. Dan Dia ngeliat semua tuh bang? si kok ini lihat dia bilang. Kelompok itu ngeliat semua? Ngeliat semua. Gitu. Makanya semenjak pas itu udah kebetulan malam terakhir. Udah. Biasa. Jadi kita mau nggak mau, kalau kita sebut ke ronda atau ngejaga, ya udah sampai bener-bener terang.
Nggak tidur tuh. Iya mau nggak mau, gitu kan. Udah baca doa semua, udah sebangun. Akhirnya saya kumpulin tuh. Mas, udah ngumpul. Makan bareng, kita ngumpul dulu ke tenda mentornya. Jadi saya tinggalin dulu dah tuh 3 jam segala macam, udah di dalam sini semua makan kue segala ngobrol itu. Tapi saya bilang sama Iko ini, lu jangan cerita-cerita sama yang lain ya, berarti ntar aja kalau di bawah udah nggak masalah, ada cerita amat. Kayak begitu kan, udah. Emang kalau teman saya itu ya mau mbahnya lagi itu emang bandel banget gitu kan. Bocahnya terlalu aktif berarti Bang. Iya, kalau kita terlalu aktif dan terlalu jahil kalau saya bilang. Maksudnya songong. Gitu loh. Lu datang ke hutan, lu belum pernah ke hutan segala macam. Lu biasa main di kota dengan ada terus ketemu kayak gitu-gitu. Lu merasa jago. Terus lu ajakin berantem itu semua. Lu bawa golok, kalau mereka berupa asap di golok, ya mereka nggak bakal mati. Gitu loh. Ya dasarnya dia ganggu duluan gitu loh. Ya mungkin ke bawah dari yang tadi saya sebelum gedongan itu kali. Yang 2 pendaki ini ya. Iya. Yang hampir semua kita melihat manusia, tetapi kok jalan bener-bener di atas jurang gitu loh. Jalan gitu loh. Terus kayak nunjukin jalan, entah kalau ke saya dia nggak nunjukin jalan, tapi ke Aldo ini kayak nunjukin jalan, walaupun jalan itu salah gitu loh. Ini seperti itu. Nah setelah itu gimana Bang? Di malam itu gimana tuh? Kita kumpulin dulu, sampai jam 2 jangan lewat itu lah. Pokoknya udah kita kumpulin dulu, kita kasih ketawa ketiwi, seneng-seneng supaya mereka jangan terintimidasi dengan perasaan, dengan takutan segala macem. Nah ini saya kasih paracetamol gitu kan. Udah agak mendingan udah mau tidur merem-merem di sini tapi duduk, jangan sampai benar-benar ketiduran ya, kan bahaya kalau sampai ketiduran. Saya takutnya kenapa hipo apa segala macam. Walaupun sebenarnya cuaca cerah, nggak ada hujan, nggak ada, cuma angin muter gitu-gitu aja gitu loh. Iyalah pagi, waktunya kita pulang. Cuman ya memang kesalahan dia mungkin, gitu agak songong lah. Tapi pas pagi itu dia sempat tanya lagi gak? Emang berapa orang yang marahin lu semalam itu? Besoknya, bukan, kan malam terakhir kan biasanya kita secara sehat atau makan bersama. Baru mereka di situ, intinya kita nggak boleh cerita pas di TKP lah di Pegunungan. Nanti kita udah nyampe di desa itu, kita punya base camp, kita makan-makan bareng bersama, baru dah mereka cerita keluh kesah segala macem. Tuh, ya adalah mereka cerita, kayak si Aldo ini cerita, iya, ular, terus kuntilanak, apa yang gede-gede bang, yang kepala nggak ada badannya, gitu. Kepala nggak ada badannya? Iya, kepala dong tadi? Iya. Kalau yang 2 orang itu, dia pikir masih tetap itu seniornya dia gitu. Karena mereka pas ya besoknya kan ya di malam paginya besok di hari ketiga berarti kan malam kedua itu dia baru ngeliat, oh iya. Tapi kok dia pakai nama dia kok lain pakaiannya. Udah ganti baju gitu. Oke, dibuat positif aja Iya, kita nggak bikin lah. Nerusin ketakutan kita juga sendiri. Ya gue takut, cuman kan nggak mungkin dong gue takut juga harus yang kita bawa juga harus ketakutannya ntar ngerinya lebih parah. Oke, bener. Gitu. Itu dia cerita si Aldo cerita ini bang, apa yang waktu sempat diparahin sama ular itu banyak ularnya katanya. Udah satu doang ularnya. Dia banyak. Berbentuk apa tuh? Ya ular. Yang ular itu yang dibacok bener-bener ular gede, dia bilang. Ular hijau gede. Gitu loh. Makanya kalau dibilang buat makan rame-rame enak ini. Dan itu teman di bivaknya sempat mengiyakan bahwa emang bener ada itu ular. Ada yang gresek gitu. Bukan ular itu nggak di bivak. Gitu loh. Kalau yang di bivak itu yang nongkrong. Iya. Kuntilanak kata dia. Jadi merusak di sini, loncat lagi ke situ, rusak lagi gitu. Cuman yang dirusakin dia terus gitu. Makanya dia kesel tuh ya. Si Aldo namanya ya? Iya. Tapi nggak apa-apa disebut Bang Aldo namanya. Si Aldo ini udah diuber sama dia. Jadi saking udah keselnya dia mungkin gitu loh. Daripada gua yang dicekek sama lu, mendingan gua yang nyekek lu dah. Kata dia. Gitu. Pas besok dia siang, itu kan malam. Nah besok yang tadi saya bilang,
mereka belanja lagi baru kejadian itu, ular tuh ya? survival itu. Dia nemu ular, dia uber sama dia, dibacok katanya sama dia, kena. Tuh. Nah, malamnya baru diparanin lagi dia tuh. Nah, mereka yang maranin katanya, ngelilingin itu bivaknya mereka. Ular itu? Bukan ular, jadi ular cuma satu. Iya. Makhluk yang lain. Oh. Gitu, makhluk-makhluk bukan hanya ular doang ternyata. Kayak pokoknya yang berupa binatang itu cuma ular doang. Sisanya yang bermakhluk-makhluk itu yang katanya ada kakek-kakek lah. Terus kalau yang saya dengar sih memang kayak ada suara banyak langkah. Kita pikir mereka jalan brek 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 gitu. Pikir tuh dari bangun nggak ada, nah, baru dia teriak, bang, aduh gege sakit. Berarti hampir semua penunggu sosok itu maranin semua mungkin bang ya di Dia malam itu ya? yang diincer. Sial. Astagfirullahaladzim. Gimana di Bandar? Tapi setelah kejadian itu nggak ada kejadian apa lagi tuh bang sampai rumah aman-aman aja tuh Ya ya? kan udah pulang. Udah pulang nih ya berarti. Iya. Nah berarti kan sukses berarti itu dia diklat itu. Jadi kan sukses. Oh, Ya oke. alhamdulillah nggak ada yang cedera, nggak ada yang sakit parah. Itu dan mereka semua ya sehat dan barulah pas kita ramah tamah itu semua gitu pada ngumpul makan nasi tumpeng segala macam baru yang namanya siswa itu mereka cerita lah kejadian mereka di alam baru boleh diceritain. Oh, Kenapa? Ya mereka harus cerita biar kita kasih tahu cara menanganinya seperti apa, jangan sampai ketakutan segala macam. Memang kalau cerita mereka nih kebanyakan distract apa? Mereka tuh kebanyakan ada yang ngeganggu gitu katanya. Gitu. Ya tadi yang pertama ya si Ado ini gitu kan. Enggak pun dipertanyakan lagi. Abang tadi lewat mana kok sampai cepat gitu? Nah, yang nyusul kan si Ange ini kan. Enggak, dia bilang apa? Iya, gue lihat begini gini. Benar doang. Nah, kita akhirnya kan ketemu yang istilah kata orang yang pertama kali disitulah dia tuh yang buka hutan itu segala macam kan. Si Abah ini kan. Oke, warlock situ. Sepuh mungkin bang ya? Kamsi bukan udah sebenarnya bukan Kamsi, dia orang Sumatera malah. Oh, cuma lama stay di situ. Gitu loh. Dia bilang akhirnya entah tahun sama, kayaknya tahun sama itu 2019-an itu kurang lebih ada yang meninggal di atas 2 orang. Di tempat itu dia bilang dengan pakaian yang itu juga. Lu lihat? Iya. Beneran iya. Berarti dia sayang sama lu kali gitu. Iya, biarin. Bentar bang, berarti pendaki yang abang lihat di lembahan itu ya, Ya. yang ternyata jurang, Nah, ternyata berarti sebelumnya sudah meninggal di situ. ada meninggal 2 orang. Tapi dia memang pendaki bang? Iya. Atau mungkin bukan dari siswa diklat apa gitu, bukan ya? Dia pure pendaki Pendaki berarti. karena pakaiannya bener pakai pendaki. Kayak begini persis, cuman caranya coklat karena kayak kargo coklat gitu. Cuman nggak terus kalau bokerelnya rapi, susunannya rapi, pakai topi, biru agak muda kayak biru telur asin gitu. Baju-baju PDL gitu Iya, mungkin baju kali. PDL gitu. Tuh, udah. Oh, pas saya tahu, ternyata teman. Maksudnya punya teman satu organisasi dengan dia gitu. Dengan almarhum ini? Mm-mm. Oh, ternyata memang benar ada kejadian berarti. Iya, kejadian 2 orang itu meninggal. Di situ. Itu ya mungkin sebenarnya saya nggak habis pikirin kok terang tumben gitu kan. Mungkin entah itu pergeseran waktu di situ emang udah malam atau ya kita jam 5 sampai jam 6 maghrib lah, sebelum maghrib. Tapi mungkin nggak sih bang, ketika saat ngelihat 2 pendaki ini, kalau abang terusin main terobos aja bisa Ya lewat juga lah. sama 2 perempuan 3 tadi dan 4 orang itu yang ngikutin suara itu atau bukan suara, bukan mereka. Aldo ini nggak dengar suara doang, jadi diajak. Lu sini lu. Kayak manggil. Iya, gitu. Menurut versinya dia. Kalau yang saya lihat sih enggak, cuman kayak senyum sekilas gitu doang gitu loh. Terus buang muka lagi tuh ya? Iya, jalan. Makanya saya Uber. Kok nggak mau berhenti sih gitu kan? Dikirain temen yang nyusul. Iya, saya pikirnya itu teman kan. Iya. Lu dipanggil kenapa nggak mau berhenti sih? Sombong amat. Makanya diparanin Paranin bang. karena emang
selama kita 5 hari 4 malam di sana, tidak ada orang atau kelompok lain yang ke situ. Oh, Abang ngomong oke. nggak ada. Mau dari mana nggak ada katanya. Karena keseringannya kalau kita pendaki, keseringannya mampirnya ke rumah Abah itu. Endingnya di sana lah ya tuh. Keseringannya Finishnya atau di situ ya? awal atau ending di situ. Jadi kayak rumahnya dia ya, kayak ruang tamu gede gitu, udah kosong. Nggak ada sofa, nggak ada apa, cuma ntar tikar segala Iya. macam untuk buat tidur bareng-bareng. Kamar mandi ada di luar dua apa 3 gitu kan. Udah. Jadi emang base camp lah kalau disebut Abah ini. Mau singgah lah ya. Iya. Udah, nggak kita mau naik ke situ dulu gitu loh. Oke, dan ini nggak bayar aksi bang ya? Ini jalurnya beda bang kan ini kalau ini. Kalau ini emang tidak tempat, bukan pendaki umum ini. Yang saya tempatin, yang saya datengin ini, yang gue datengin ini bukan pendakian umum. Memang khusus tempat buat diklat bang ya berarti ya. Dan ini udah Entah sih? buat diklat yang lain, cuma ada 2 tadi saya bilang itu kan. Emang kita setting sendiri dari awal gitu. Oh, memang itu tempat yang cocok nih ya. Iya. Itu dari tahun berapa tadi bang? Sempat bilang? 2019. 2000. Kalau kita main di sana dari tahun 2002. Dari tahun 2002 udah di sana tuh ya. Dari Iya, mulai udah sepi ya. ngetting. Dari mulai gelap. Berarti setiap diklat ke sana terus pasti. Ke sana terus keseringannya. Nah seharusnya sosok sana sudah kenal dong bang sama. Kalau sama kita ya kenal, sama gue ya kenal gitu loh. Maksudnya Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. kita kemana-mana pun kalau kita sombong pasti kan nggak, Pasti. banyak yang nggak suka. Benar. Nah dia bener sombong gitu loh. Entah kesalahannya apa sih. Maaf ya kalau buang kencing sembarangan apa, enggak juga. Cuman mungkin tabiatnya dia keras mungkin. Memang udah wataknya mungkin. Ya. Diajakin. Jadi kalau dalihnya dia, saya tidak pernah melakukan apa-apa, Abang. Saya tidak pernah mengganggu duluan. Kenapa dia yang ganggu saya? Makanya saya lawan. Oh, Gitu. dari dia seperti itu. Orang saya benar lihat itu ular, kata dia. Tuh. Gitu. Tapi orangnya masih ada tuh bang dia bang sekarang. Udah ke Papua, dia orang Papua emang. Oh orang Papua. Pantes berani. Nggak tahu viral apa enggaknya, cuman Masuk di media saya gitu. kalau kita kan emang nggak terlalu searching media begituan ya. Ah. Kalau gue pribadi ya temen, ada temen gitu loh, satu organisasi sama dia bilang. Oh, oke. Iya, Gitu. Oh iya. Karena kan temen ini tahu kalau gue mau jalan ke situ gitu loh. Karena kan pernah sebelumnya pernah ngomong, makanya di mana lu? Kalau pendidikan di sini, sama gini-gini. Kita biasa saling tukar ilmu lah, yang artinya jalur lu mana, kita nyocokin di peta kan. Kalau pakai kita, yo jalur lu sini, begini gitu. Memang kalau jalurnya dia datangnya dari sini, dari sini ke sini pulang sini, jadi dia datang begini, kalau kita begini, jadi ada pertemuan di tengah. Oh. Gitu kan. Kalau secara ini tempat kita naik pertama itu pulangnya mereka. Iya. Kayak ngelintas gitu berarti bang. Ya? Kalau kita dari sini dia pulangnya ke Punggungan sana. Oh. Gitu. Kalau saya turun pulang ke Punggungan yang sebelah sini, dia datang awal dari Punggungan sebelah sana. Oh. Gitu. Jadi iya. memang kalau di kontur kita ini, di peta kita berdua ini ya ketemu gitu loh. Dan pas saya agak selidikin dikit gitu, tanya sama dia, di mana posisinya? Kurang lebih di sini, Bang. Oh iya sudah. Terus itu iya. Udah. Terus gimana mereka? Sehat kok. Senyum kayaknya kalau sama gua. Oh, udah bagus lah kata dia. Tapi meninggalnya ini ketemu atau ketemu katanya. Oh ketemu, nggak hilang gitu Enggak, berarti ya? katanya ketemu katanya. Oh alhamdulillah. Saya nggak ikut evakuasi apa segala macam kan. Saya baru tahu infonya gue sesudah. Iya sesudah cerita pulang. itu berarti itu ya. Oke Bang Dayon, thank you banget nih Bang. Ini cerita banyak banget nih ya, edukasi yang bisa kita ambil Bang ya dalam ceritanya pada malam kali ini ya. Ini adalah sebuah perjalanan yang dimana dasar pendidikan pecinta alam Bang, atau diklat Bang ya. Iya, diklat. Ini sudah berapa lama Bang Abang sebagai mentor menjadi ketua atau mungkin Bukan panitia ketua sih ya? Panitia nemenin panitia kalau saya Nemenin mah dia. sekarang. Ini udah lebih dari 10 tahun yang pasti mah. Udah lebih dari 10 tahun. Dari di sana juga berarti tempatnya tuh, nggak pernah pindah-pindah. Atau mungkin ada beberapa tempat lagi yang Kalau untuk pendidikannya di situ terus. oh, Kan kalau pendidikan dasar itu kan
habis pendidikan dasar ada namanya pendidikan lanjutan, Dikjur gitu, PLPA. Baru ambil nomor ya. Iya, pengembara sidang dulu, pengembaraan ke gunung di atas 3.000. Oh, setelah itu Sidang. baru endingnya ambil nomor tuh kalau nggak salah Iya, Bang ya. anggota tetap. Anggota tetap tuh ya. Gitu. Wah, itu berarti ini yang Ada dasar proses. banget Bang ya. Iya, ini pertama kali mereka tahu alam ya di situ. Makanya sebelumnya kan ada namanya materi kelas, kita kasih tahu materi kelas, pengenalan alat dasar, seperti itu, webbing, ponco, keril gitu kan. Semua ada Matras. dasar alat tuh semua harus Iya, paham udah, berarti udah Bang. kita tunjukin kan. Oh, Tapi kan oke. juga kita bikin simulasi yang artinya nanti kita bikin atau tidurnya di bivak gitu kan, Oke. bivak alam, bivak buatan gitu kan. Ini Ya. bivak alamnya dari bahan-bahan gini-gini. Kalau kita praktekin di materi kelas di kota kan agak susah kalau materi alam gitu. Langsung di tempatnya berarti praktek itu ya. Di tempat, cuman kita kan ngasih gambaran. Oke. Tapi kalau bivak ponco atau bivak buatan yang dari ponco yang kayak Batman bisa dibelah, itu kita bisa praktekin. Di lapangan bisa tuh ya. Iya, di kelas kan, di secret dengan webbing, dengan ponco, pakai matras bawahnya, badannya pakai kerilnya dia. Tapi kalau udah bivak alam ya, itu semua kita sita. Nggak boleh. Cuma pakai dimodalin pisau ya Bang ya. Iya, Garam. garam, micin, lilin korek, gitu ya. gitu ya. Micin sama garam. Setelah itu baru Ya masaknya Survive terserah gitu. tuh Tapi berarti kalau dia. misting dikasih satu misting tempat buat masak dikasih, Iya. tapi bahan bakarnya enggak. oke. Gitu. Iya. Udah survivor kalau kita nyebutnya waktunya belanja. Mm-mm. Udah waktunya belanja. Tapi Bang, mau nanya nih Bang. Ini kan pengalaman dasar terkhusus buat anggota-anggota kita alami ini. pencinta alam Ah, baru nanti ya pastinya. Tapi ini penting juga nggak sih Bang buat teman-teman nih yang sering naik gunung juga tanpa adanya persiapan ataupun bekal apa sih kayak pemula SOP-nya gitu. SOP-nya pendaki itu penting nggak sih Bang? Ya penting lah. Gitu loh. Apapun dalam kehidupan kan kita harus punya basic. Ya, basicnya Bang, basicnya penting. Pertama, kayak gini aja. Kalau kita di jalan raya asal nyebrang juga pasti ditabrak. Iya, benar. Gitu loh. Tapi kalau lu merasa jago atau merasa hebat tapi nggak pakai otak, pakai dengkul ya keseringannya ya KO. Berarti penting juga Bang ya? Penting lah. Ah, Ya apalagi alam yang artinya duit gak berguna benar. gitu loh. Bahkan teman sama teman bisa saling Wah, sering banget tuh gue dulu naik cekcok berantem mulu. gitu kan. Iya, sering banget gitu. Lu serombongan 5 orang tapi lu nggak tahu tiba-tiba satu temen lu nggak kelihatan lu mau kemana gitu. Iya lu mau kan healing atau lu mau liburan, tapi kalau lu nyusahin diri lu sendiri ngapain? Bahkan bisa nyusahin orang. Iya, benar ya. Ngapain gitu, capek-capekin. Jangan mentang-mentang di tim SAR dibayar ini sama pemerintah, ya nggak juga. Gitu kan. Apa kalau mau nyari sensasi biar di endorse atau apa? Aduh, itu. Itu ya aslinya ya lu pada ini ya nggak pakai otak. Masa lo demi sesuatu yang belum tentu lu dapet, lu berkorban buat nyawa lu sendiri. Lu kan bukan kucing, nyawa lu nggak sampai 9. Bener itu Bang. Berarti penting banget ya Bang. Penting. Pendidikan dasar Pendidikan itu dasar itu harus wajib sebenarnya. Ya kalau kita mau sekolah SD aja kita TK atau sekarang Iya, mau SMP benar. juga SD, benar-benar. Nggak Gitu. langsung ke SMA gitu nggak Bang ya. ada. Ada tahap-tahapannya tuh ya. Tahapnya. Ya lu di alam, siapa yang mau nolong? Minimal bisa baskrep lah Bang ya. Minimal tuh ya. Ya Bascraft lah untuk Bascraft itu kan. Gitu kan. Cuman ya sebenarnya bukan Bascraft ya, kalau disebut ya lu harus bisa tahu namanya survival ya, artinya lu tahu peralatan apa yang lu gunakan nanti di sana. Oke. Kegunaannya. Kalau lu bawa senter ya lu harus bawa baterai cadangan gitu. Kalau cuman ngecas ya kalau lu zaman sekarang lu harus punya power bank ya mumpuninya juga gitu loh. Cuman jangan ngandelin handphone pakai plastiknya handphone. Apalagi berbagai TikTok tuh Bang ya. TikTok, iya. Yang tanpa persiapan udah main gas aja tuh. Itu gimana menurut Abang tuh? Pandangan Abang dari pendaki-pendaki TikTok yang sering buat Abang temuin tuh Bang. Ya kalau pendapat gua lu cuma mencari sesuatu yang lu anggap wah tapi sesungguhnya nyusahin lu sendiri. Kalau kita apalagi kalau kita naik ke gunung ya. Di atas 3.000 itu di dalam tubuh kita kan butuh perbaikan, butuh rehat, butuh istirahat, tapi lu paksain ya
paling lama 5 tahun, 10 tahun udah mentok. Di tahun ke-11 lu melakukan itu ya paling lu kalau nggak pinggang lu udah kropos, dengkul lu apalagi. Itu efek lamanya Bang ya. Efek kalau sebenarnya itu nggak bakal lama lah kalau nggak nyampe 10 tahun. Iya itu. Kayak kalau efek yang langsung terjadi di situ gimana tuh Bang? Jadi kalau lu tiba-tiba kelaparan atau tiba-tiba cuaca yang nggak bagus, hipo segala macam, Nah, itu yang lebih bahaya. nyusahin orang. Bener itu. Anjir. Ya makanya demi sesuatu yang belum tentu lu raih, lu mau biar ngetop kah, atau lu mau biar trending atau viral kah, tapi ternyata banyak orang yang lu susahin, gitu loh. Nggak baik juga seperti Nggak itu. baik juga, gitu loh. Oke, Bang Dayon, thank you banget nih Bang nih, udah mau datang dan berbagi ini ilmu buat kita semua nih yang mendengarkan. Terkhusus buat saya pribadi juga harus lebih banyak belajar teori lagi ya, walaupun prakteknya nanti bakalan dipakainya jangan sampai kepake Bang ya kalau bisa ya. Ilmu survival itu jangan sampai kepake nih. Dalam artian ya jangan sampai hilang kita di gunung gitu Bang ya, supaya nggak kepake lebih itu. Bang, sebelum mengakhiri video kali ini Bang Dayon punya pesan-pesan apa nih Bang buat teman-teman semua nih? Atau mungkin bagi punya usaha apa Bang? Ya kalau pesannya secara garis besar ya, sebelum kita berkegiatan luar ruangan itu, naik gunung kah, atau mau manjat tebing kah, atau ke dalam gua, atau ke satu tempat hutan belantara ya, intinya ya kalau emang belum tahu ya cari tahu orang yang tahu beneran gitu loh. Oke. Kalau emang bener-bener tahu gitu. Misalkan zaman sekarang nggak pernah ikut organisasi ya, nggak masalah sebenarnya. Gitu. Yang penting kan harus ada pendamping yang benar-benar dia mengetahui tempat itu, atau dia sudah melakukan sebuah pendidikan, atau dia punya materi dalam arti ilmu tentang pegunungan gitu. Entah dia baca kompas bisa, baca peta bisa gitu. Dan yang paling terutama ya lu bisa cari tempat yang aman dan lu bawa peralatan juga aman. Jaket, tenda yang bener gitu. Apalagi sekarang udah ada jaket-jaket Gore-Tex segala macem. Yang enteng Bang itu ya. Enteng gitu loh. Iya, udah ultralight sekarang gitu ya. kan. Tuh. Gitu, sleeping bag kalau untuk tempat tidurnya kan. Itu. Jangan mentang-mentang di kota lu jagoan tapi di gunung ya nggak ada apa-apanya, Ces. Gua nggak mau menambahkan banyak, cuma tetep nih ambil sisi positifnya dan buang jauh buruknya. Oke? Mungkin itu jadi dari gua Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.